Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 10. Jadi di sini kami akan membawakan materi yaitu penilaian dan pengambilan keputusan investasi. Jadi sebelum kami memulai, ada baiknya saya memperkenalkan nama kelompok atau anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Gede Bagus Anjas Marga Krisna dengan saya sendiri dengan NIM 211006. Yang kedua ada Ibu Tuduta Prayoga dengan NIM 211007. Yang terakhir ada Kadek Arya Pranata dengan NIM 211030. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang penilaian dan pengambilan keputusan investasi. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan, investasi harus dibuat suatu rencana yang matang sehingga dalam proses pembuatan keputusan sampai dengan memutuskan keputusan itu betul-betul matang. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur, yaitu tujuannya sama-sama mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Terkait hal yang perlu diperhatikan dalam suatu investasi, maka dalam memutuskan suatu investasi perlunya suatu perusahaan untuk mengadakan penilaian yang matang terhadap usulan investasi yang diajukan. Kemudian yaitu investasi. Seperti yang teman-teman lihat, investasi ini adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan permodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi jenis-jenis dari investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini, diantaranya adalah yang pertama, investasi properti adalah pembelian properti real estate yang ditunjukkan untuk mendapatkan return of investment baik melalui hasil sewa, penjualan kembali, atau keduanya. Properti itu sendiri dapat dimiliki oleh investor perorangan, investor dalam bentuk kelompok, atau sebuah korporasi. Yang kedua, investasi emas. Investasi emas adalah salah satu cara untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan dengan pasti tanpa harus takut terkena inflasi. Selain itu, investasi pada logam mulai ini termasuk dalam jenis investasi dengan profil risiko yang relatif rendah. Yang ketiga, investasi saham adalah cara efektif untuk investasi jangka panjang. Yang keempat, investasi reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana modal bagi sekumpul investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Yang kelima, investasi valuta asing, yakni investasi falas sendiri merupakan investasi yang memanfaatkan momentum naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs. Pada prinsipnya, Anda membeli mata uang asing saat harga sedang rendah, kemudian menjual kembali saat harga tinggi. Yang keenam, investasi obligasi merupakan surat utang negara yang diterbitkan oleh entitas pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dengan memiliki obligasi, itu artinya negara atau perusahaan berutang pada kamu sebesar yakni dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Yang ketujuh, investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan syarat Islam di mana sektor pasar modal yang ditunjukkan bermain di produk halal. Jadi dana investor tidak ditempatkan di perusahaan yang menjual makanan non halal, minuman keras, rokok, dan sejenisnya. Investasi
C adalah jenis investasi yang menawarkan return tinggi atau high return. Cryptocurrency sendiri adalah mata uang digital yang hanya ada dan bisa kali oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009. Terdapat dua jenis investasi yang dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yakni investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kami konversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingatkan bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam 5 tahun, belas tahun, hingga puluhan tahun yang datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Materi yang kedua, proses arus kas dalam investasi. Arus kas merupakan laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi investasi, dan kegiatan transaksi biaya atau pendapatan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode, atau dapat juga disebut sebagai arus masuk dan arus keluar kas. Laporan arus kas atau cash flow terdiri dari 3 aktivitas antara lain. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas ini dapat diperoleh dengan masukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dibatalkan dalam penentuan laba bersih. Misalnya saja penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembeli, persediaan, dan lain-lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas ini adalah aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktivitas tetap, yang dimana aktivitas ini termasuk kegiatan masukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umumnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya, pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Di dalam aktivitas ini dapat nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Dalam pembuatan arus kas atau cash flow terdapat 2 metode,
yang dapat digunakan, yakni metode langsung. Metode langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, membedakan yang termasuk kategori aktivitas operasi dibedakan sesuai akunnya sendiri, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, laba atau rugi, dan lainnya. Metode yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung lebih meningkatkan perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini menunjukkan hubungan antara laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Sekian dari presentasi kami, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan materi tentang cara pengambilan keputusan investasi. Nah, dalam pengambilan keputusan investasi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guna mendapatkan solusi terbaik dan strategi investasi yang paling menguntungkan. Nah, langkah-langkah tersebut bisa dikatakan sebagai proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Nah, pada tahap ini investor harus tahu tujuan dia itu apa. Mereka dalam berinvestasi, apakah itu berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek, dengan risiko tinggi dengan potensi keuntungan yang tinggi, dengan risiko rendah dengan potensi keuntungan yang rendah juga. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kebijakan investasi. Nah, tahapan ini dimulai dengan menentukan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia seperti saham dan obligasi. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Nah, ada 2 jenis strategi portofolio ini, yaitu strategi portofolio aktif dan pasif. Nah, yang strategi portofolio aktif yang meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik ramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Kemudian strategi portofolio pasif yaitu yang meliputi aktivitas informasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Nah, yang keempat yaitu pemilihan aset. Nah, tahap selanjutnya ini yaitu pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai suatu tahapan final. Nah, apakah keputusan investasi sudah layak atau belum? Jika tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja telah dievaluasi dan telah dilewati dengan baik dan hasilnya ternyata kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari awal. Nah, kemudian saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal berhubungan dengan proses perencanaan, penentuan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Nah, proses pembuatan keputusan sering disebut dengan penganggaran modal. Nah, ada 2 jenis penganggaran modal, proyek independen dan proyek mutually eksklusif. Nah, proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lainnya. Nah, contoh ini yaitu keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu proyek mutuality eksklusif adalah suatu proyek yang jika diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya. Nah, itu berbanding terbalik dengan contoh di atas. Misalnya keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikan dengan mesin yang
terotomatisasi. Nah, keputusan investasi modal berhubungan dengan investasi pada aset jangka panjang. Salah satu tugas dari manajer adalah untuk menentukan apakah investasi modal akan dapat mengembalikan investasi awal dan memberikan return yang memadai. Secara umum disepakati bahwa merupakan campuran dari biaya oportunitas berbagai sumber yang digunakan dalam permodalan. Dalam membuat proyeksi arus kas, manajer harus mengidentifikasi dan menghitung keuntungan terkait dengan proyek yang diusulkan. Ada dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal, yaitu non discounting model dan discounting model. Nah, non discounting model ini yaitu mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan discounting model ini yaitu secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada baiknya saya menyimpulkan materi pada presentasi kali ini, yaitu investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, arus kas merupakan laporan keuangan yang berisikan pengaruh dari kas dari kegiatan operasi, transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode, atau dapat juga disebut sebagai arus masuk atau arus keluar kas. Berikut langkah-langkah atau tahapan pada proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, yaitu pemilihan aset. Dan yang terakhir, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi.